episode 6 buku dengan judul Kartini Mati ditulis oleh Evatino Febriana diterbitkan oleh Nafila Ditya. Inilah dibacakan oleh Sultan Basuki. Sekolah yang dimaksud Kartini letaknya dekat karena hanya berada di samping pendopo kabupaten. Karena sifatnya yang periang, lucu, dan kemudian juga pandai, maka Kartini di sekolah disenangi teman-temannya. Ia selalu bermain-main, tidak pernah diam dan suka tertawa sampai terbahak-bahak. Ia senang di sekolah karena dapat tertawa dengan bebas, sebab di kabupaten tertawa terbahak-bahak itu meskipun anak kecil dianggap tidak sopan. Ia tidak senang dikekang oleh bermacam-macam larangan adat kuno di rumah. Berlari-lari, tertawa seenaknya, meloncat-loncat ia lakukan ketika berada di sekolah. Ia mau bebas seperti anak-anak bangsa barat. Di sekolah, Kartini termasuk yang paling maju dan paling cerdas. Dengan mudah ia dapat bersaing dengan anak-anak Belanda, baik perempuan maupun laki-laki. Bila mana ada tamu datang di sekolah, ia menarik perhatian karena di dalam kelasnya, karena ia satu-satunya anak pribumi di antara anak-anak Belanda dan Belanda Indo. Ia dapat berbicara bahasa Belanda dengan lancar. Memang sambil bermain-main ia sempat berlatih menggunakan bahasa Belanda. Ayahnya juga sering memberikan buku dan koran berbahasa Belanda. Sehingga sejak kecil Kartini sudah biasa mengikuti berita. Pernah sekolahnya didatangi seorang inspektur bangsa Belanda. Ia menyuruh anak-anak membuat karangan dalam bahasa Belanda. Hasilnya karangan Kartini lah yang paling bagus di antara semua karangan yang diperiksanya. Tetapi di sekolah, Kartini juga pernah mendapat pengalaman pahit yang tidak mudah dilupakannya. Rupanya di antara guru-gurunya ada juga yang bermental kolonial dan bersikap diskriminatif, yang tidak rela memberikan angka baik kepada Kartini, disebabkan semata-mata karena Kartini berkulit coklat. Di antara anak Indo juga ada yang sering mengejek dan mengolok-oloknya, tetapi hanya itulah yang kurang menyenangkan. Pada umumnya, Kartini di sekolah hanya merasa senang dan bahagia meskipun hatinya sangat peka terhadap kebenaran dan keadilan. Suatu sore sehabis pulang sekolah, Kartini menghampiri ayahnya. Wajahnya tegang dan ayahnya, R.M. Adipati Aryo Sastrodiningrat, tahu Kartini punya masalah. Jadi apakah aku kelak ayah, enggak? Tanyanya. Adipati Sastrodiningrat tak menjawab. Tertawa dan menjawil pipi Kartini. Kartini yang tak menemu jawab terus merengek meminta, tapi Adipati Aryo Sastrodiningrat tak juga menjawab. Ia tahu apapun jawaban yang dia berikan, Kartini akan menanyakan lagi. Seorang kakak Kartini yang lewat dan mendengar pertanyaan itu menjawab, jadi apa gadis-gadis kelak? Ya, seorang Raden Ayu tentu. Kartini bersorak, artinya senang mendapat jawaban itu. Menjadi Raden Ayu. Kata-kata itu mematri di benak Kartini. Setelah itu dia terus memikirkan dua kata itu. Dia pandang lingkungannya dan terantuklah mata batinnya pada kenyataan. Betapa banyak Raden Ayu di sekelilingnya. Dan diam-diam Kartini mempelajari apa Raden Ayu itu sesungguhnya.
dan kelak dia tahu Raden Ayu adalah status yang kelak dibanggakan sehingga dia pun tak mau memakai gelar itu. Dalam memperlakukan anaknya, Bupati Sosrodiningrat tidak pernah melakukan diskriminasi, baik anak dari istri utama maupun dari istri selirnya. Diskriminasi hanya dilakukan antara anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Dalam hal kebebasan, anak-anak laki-laki semua setelah lulus European Legal School dimasukkan ke HBS di Semarang dan ada yang meneruskan pendidikannya di Belanda. Sedang yang perempuan semua termasuk Kartini setelah lulus European Legal School langsung sesuai adat dimasukkan dalam pingitan dan tidak boleh melanjutkan ke HBS. Setamat sekolah sebenarnya Kartini ingin meneruskan ke Semarang di HBS. Apalagi kakak-kakaknya sudah bersekolah di sana. Tapi ayah Kartini tak memberi izin dan dia tak kuasa melawan ayahnya. Bahkan ketika gurunya menawarkan sekolah ke Belanda, Kartini nyaris menangis dan mengatakan, "Jangan tanyakan padaku, aku mau atau tidak. Jangan. Tanyakanlah, boleh atau tidak. Masuk pingitan dan dunia baca." Kartini mulai masuk pingitan pada tahun 1892 ketika ia berumur 12,5 tahun. Meskipun ayahnya berpikiran progresif untuk memasukkan putri-putrinya ke sekolah, namun ia masih belum dapat melepaskan seluruh adat kebiasaan bangsawan yang kolot. Kartini anak yang sedemikian pintarnya tidak boleh melanjutkan pelajaran. Ia harus meninggalkan segala apa yang menyenangkan di sekolah. Ia harus meninggalkan segala apa yang menyenangkan di sekolah. Ia sudah dianggap cukup besar untuk tunduk pada adat istiadat kuno dan harus dipingit di dalam rumahnya tanpa ada hubungan dengan dunia luar sampai nanti ada pria yang meminangnya. Dunia Kartini menjadi sangat sempit, terbatas antara dinding-dinding kabupaten yang tebal dan kuat serta halaman yang luas tapi dilingkari oleh tembok yang tebal dengan pintu yang tertutup rapat. Tanpa masa peralihan atau persiapan, secara tiba-tiba hidupnya sebagai anak-anak diputuskan. Ia harus menjadi dewasa, menjadi putri bangsawan yang sejati, yang berarti bicara yang halus dan pelan, tidak boleh tertawa, hanya tersenyum dengan bibir tertutup, berjalan pelan-pelan, berjongkok dan menundukkan kepala setiap orang yang lebih tua lewat. Tetapi Kartini dengan jiwanya yang bebas sulit menyesuaikan diri dan seringkali melanggar tata cara tersebut. Hidupnya menjadi sesuatu rutin harian yang menjemukan. Dan ia sudah dapat membayangkan bahwa bertahun-tahun lamanya hanya akan bertemu dengan orang-orang itu saja sehingga hidupnya tidak ada variasinya. Dari hari ke hari Kartini merana dicekam oleh kesedihan yang tak terhingga. Rasanya sedih seolah-olah badannya sebelah bawah tertanam dalam lumpur yang hitam, sedang yang bagian atas dengan jiwanya di atas awan dalam alam bebas yang cemerlang. Demikian seolah-olah ia hidup dalam dua alam yang saling bertentangan, dunia kuno dan dunia modern. Ia berpikir mencari jalan supaya dapat melepaskan diri dari lumpur itu, namun sia-sia. Tetapi lambat laun Kartini mulai sadar bahwa ia menyia-nyiakan waktunya dengan memberontak dan menangis namun tidak memberi hasil. Ia mulai memanfaatkan waktunya untuk mengupas pertanyaan yang menimpanya.
Ia mulai menanyakan apakah yang dinamakan adat kuno yang memusuhi gadis-gadis dan wanita dari kalangan bangsawan sehingga pada usia muda harus dimasukkan dalam kurungan untuk waktu yang lama dan diasingkan dari dunia luar. Ia mengingat-ingat lagi segala pengalaman yang telah dilaluinya serta segala yang pernah ia lihat dan dengar. Semua itu disusun menjadi pertanyaan-pertanyaan yang terperinci, dan pertanyaan-pertanyaan tersebut dicoba dijawabnya secara teratur. Tetapi karena ia masih anak-anak, belum cukup umur, maka dalam menyusun jawaban-jawaban itu ia lebih banyak dipimpin oleh intuisinya yang halus daripada rasionya. Meskipun demikian, ia mampu juga menguasai dirinya. Pikirannya yang tajam digunakan untuk membedah masalah yang muncul di depannya. Bagian demi bagian dianalisa, dipelajari sambil bertanya dengan dirinya sendiri. Demikian secara sistematis ia akhirnya berhasil menemukan kesimpulan-kesimpulan yang tepat. Ia tidak mengerti mengapa harus ada peraturan yang begitu jahat pada perempuan. Apakah gunanya kekejaman itu semua? Mengapa secara tidak adil hanya ditimpakan pada anak-anak perempuan saja dan tidak pernah kepada anak laki-laki? Berapa lamakah ia harus mendapat hukuman seperti itu? Maka di dalam hati ia seolah-olah mendengar sesuatu jawabannya, yaitu pingitan itu memang adat istiadat kuno kaum ningrat, karena seorang putri ningrat itu ibarat beda halus tinggi nilainya. Karena itu perlu diamankan di dalam 4 buah dinding, sama dengan permata yang sangat berharga, dan harus disimpan baik-baik serta tidak boleh dipamerkan di muka umum. Bersambung ke seri 7. Ikuti terus ya. Terima kasih.